Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT dialokasikan pada bidang kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Malang, bidang kesehatan dialokasikan salah satunya untuk Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang menerima DBH-CHT senilai Rp4,5 miliar di tahun 2024 agar pelayanan dapat terus meningkat. Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT dimaksimalkan untuk fasilitas, utamanya kebutuhan kelas rawat inap standar atau KRIS. Di tahun 2024 ini, dari total senilai Rp4,5 miliar DBH-CHT dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan dan penunjang medis. Terdiri dari beragam keperluan perawatan, di antaranya 48 unit bedside cabinet, 3 unit bed slide, troli linen bersih dan troli linen kotor masing-masing bed pasien 1 unit, 1 unit centrifuge, dan 1 unit mikrobiologi inkubator. Tahun 2024 ini RSUD Lawang mendapatkan alokasi anggaran DBH-CHT untuk kegiatan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Nilai totalnya sebesar kurang lebih 4,5 miliar. Ya, memang tidak banyak, jauh lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini hanya
pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medis. Jadi ada totalnya senilai 4,5 miliar. 4,567,434,434,088. Jadi total kalau dihitung unitnya, baik yang besar maupun kecil itu ada 99 unit. Jadi baik yang besar maupun kecil. Kemudian peruntukannya itu tahun 2024 ini kita semua rumah sakit di Indonesia kan harus untuk pemenuhan kelas rawat inap standar KRIS sesuai peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024. Jadi ada 12 kriteria KRIS. Nah, salah satunya untuk pemenuhan alat kesehatan. Jadi dari 4,5 miliar itu kita ada untuk KRIS itu bed pasien. Jadi bed pasien yang elektrik ada sebanyak 18, kemudian bedside kabinet, jadi nakas yang di sebelahnya pasien itu bed pasien, kemudian manometer untuk pemenuhan oksigen karena itu merupakan salah satu persyaratan KRIS juga. Kemudian infus pump untuk mengatur volume, mengatur besar kecilnya cairan infus, kemudian syringe pump untuk mengatur obat-obatan yang dimasukkan dalam tubuh pasien. Di samping itu ada kursi roda elektrik juga. Di samping pemenuhan KRIS, kami juga untuk pemenuhan alat laboratorium. Alat laboratorium ada mikrobiologi, ada di situ juga untuk alat hematologi dan untuk blood bank refrigerator, jadi kulkas darah untuk penyimpanan darah. Di RSUD Lawang belum ada bank darah rumah sakit, tapi kami ada pelayanan darah untuk pasien di sini. Jadi kami tidak mengolah sendiri darahnya, tapi kami mengambil dari PMI kemudian disimpan di sini. Makanya perlu blood bank refrigerator tadi. Samping itu kami ada untuk penunjang medis yang lainnya untuk penambahan alat di kamar operasi jenis bor ortopedi. Karena apa kita tambah jumlah bor ortopedinya karena kita ada layanan baru. Di sini ada bedah saraf. Baru tahun 2024 ini ada bedah saraf. Di samping kami juga sebelumnya sudah ada bedah ortopedi, bedah tulang. Jadi menambah layanan, kami juga menambah alat penunjang medisnya, juga alat laboratorium tadi juga kami ada tambahan layanan patologi anatomis. Semuanya itu untuk menunjang pelayanan kepada pasien. Ya, jadi pengadaan alat kesehatan dan juga pelayanan alat penunjang medis. Terakhir ada CSSD. CSSD itu unit sterilisasi sentral. Di sana kami ada, karena semakin banyak layanan, otomatis kami semakin menambah alat. Kami ada untuk mencuci alat kesehatan, kemudian juga untuk alat pengeringnya. Itu kami anggarkan di DBHCHT tahun 2024 ini. Dokter, terkait pemanfaatan DBHCHT, apakah ada impact terhadap masyarakat? Sangat besar dampak dari alokasi anggaran DBHCHT ini. Dengan kami ada penambahan alat, otomatis kami mampu melayani lebih banyak lagi kepada masyarakat. Dan jenis layanan yang kami berikan kepada masyarakat lebih banyak lagi. Contoh tadi kami ada bedah saraf ditunjang dengan alat kesehatan dari DBHCHT ini. Juga pemenuhan KRIS. KRIS ini tujuannya untuk pemenuhan pengganti kelas 1, 2, 3 yang selama ini berlaku di BPJS. Di BPJS kan 1 kelas 2, 3. Nanti ke depannya tidak ada kelas 1, 2, 3 untuk BPJS. Jadi sama ruangannya. Salah satu contohnya bangunannya, ventilasinya, pencahayaannya, lightingnya, kemudian satu ruang itu
tidak boleh maksimal 4 tempat tidur. Oh, sekarang Harus ada, idealnya ini. ya tadi standarnya Pak dari Kemenkes seperti itu. Ada AC, harus ada AC, harus ada. Jadi satu ruang itu 4. Harus ada AC, harus ada kamar mandi di dalam. Ada kamar mandinya harus pintunya seperti ini untuk bisa memudahkan akses baik orang yang pakai kursi roda. Ada setiap bed itu harus ada oksigennya. Setiap bed harus ada nurse call-nya per bed pasien. Ya, itu sebagian kami dapat anggaran dari alokasikan untuk dari DBHCT ini. Di samping anggaran yang lainnya. Itu sangat membantu sehingga pasien yang dirawat di sini lebih nyaman selama rawat inap di sini. Itu mungkin. Bu, terkait dengan penggunaan ada peningkatan kepercayaan publik. Mungkin dari tahun kemarin misalnya 10, sekarang berkat pelayanan, penambahan pelayanan ini apakah meningkat pelayanan publik, kepercayaan publik gitu? Sangat Pak, dibuktikan dari kunjungan pasien. Berapa sekarang? Kunjungan pasien sekarang itu mungkin lebih dari 500 sekarang sehari. Kalau dulu sebelum COVID itu enggak sampai Pak, paling 200. Sebelum COVID itu ya 300. Gitu ya? COVID turun lagi. Setelah COVID kita benar-benar kita meranjak tapi enggak segencar tahun kemarin sama tahun ini. Jadi harapannya semakin jenis layanan, semakin banyak orang yang datang ke sini sehingga perlu misalnya orang transfusi enggak harus ke RSSA. Orang perlu operasi bedah saraf enggak harus dirujuk ke RSSA, cukup di sini. Dan masyarakat sini enggak perlu kalau BPJS kelas 3, kelas 1 dibedakan, tidak ada. Jangan sama kelas rawat inap standarnya. Laboratoriumnya ada lebih banyak, sekarang ada patologi anatomi, kita ada mikrobiologi inkubator, jadi untuk mikrobiologi, jadi laboratorium ada 3, kita patologi klinik, mikrobiologi sama patologi anatomi. Sehingga kalau dulu kalau kita perlu periksa PA gitu, mengirim sel jaringan harus ke RSSA atau ke Malang, cukup di sini sekarang bisa. Sekarang bisa. Jadi kan lebih mendekatkan akses masyarakat tidak jauh ke Malang. Bu, terkait kecepatan pelayanan seperti apa? Ada perubahan? Kalau kecepatan pelayanan pasti kita sekarang ada pendaftaran online, otomatis mempercepat ya, mempermudahkan. Sekarang kalau pasien BPJS datang fingerprint, apalagi sekarang kalau pasien mau pakai mobile JKN, pakai pendaftaran online, tidak perlu antri, tidak perlu berjubel di sini, tidak perlu rebutan nomor itu. Jadi asal sudah mendaftar online, dia dapat nomor, kira-kira datang ke sini jam berapa sudah diberitahu. Kemudian semakin banyak jenis layanan, mereka bisa lebih cepat karena sudah dulu kan misalnya berdasar harus dirujuk, tidak perlu jauh, sekarang lebih cepat di sini. Dan segera bisa penanganan pasien bisa segera ditangani lebih cepat lagi karena untuk misalnya patologi anatomi tidak perlu dirujuk ke RSSA menunggu hasilnya dari sana, tapi dari sini kan lebih cepat karena kita punya sendiri. Itu. Bu dokter, apa sih harapannya terkait dengan dana bagi hasil cukai itu ke depan seperti apa? Apa ditambah atau gimana? Ya. Karena gini, ini rumah sakit pemerintah Bapak. Jadi rumah sakit pemerintah itu terkait dengan operasional itu tarif ya, itu kita tidak bisa sama dengan swasta. Ya, kalau kita padahal memeriksa pasien pasti sama standarnya, standar rumah sakit tipe C di Jakarta, di Surabaya, di Malang sama, di Lawang sama, standarnya sama, tapi ada perbedaan. Kalau rumah sakit pemerintah biasanya tidak boleh tinggi-tinggi tarifnya. Ya, memang sebelum-sebelumnya karena apa? Karena ada subsidi. Sehingga kalau dengan DBHCT ini bisa menambah layanan, bisa menambah mungkin jenis dan ruang-ruang, sehingga dari DBHCT ini bisa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada masyarakat. Baik jenisnya maupun kapasitasnya. Harapannya ya kami bisa ditambah, anggaran tidak dihilangkan. Kalau kemarin mungkin jauh lebih banyak, sekarang hanya tahun ini hanya 4,5 miliar. Nanti ada tahun sebelumnya. Kalau yang kemarin berapa?
Aduh, kurang ingat saya ya. Jadi saya daripada keliru ya. Ya. Yang sekarang 4,5 miliar. Nanti di PAK kami mendapat tambahan 1,7. Tapi itu nanti PAK ya. Belum, masih proses itu aja, Bri. Di gambar foto. Ini Gak apa-apa. Di situ aja Bu dijelasin di sebelahnya apa? Ah. saya bisa sebelah sini Bu ya. ini alat endoskopi ya. Ini anggaran DBHCHT 2023 beserta ini ruangan semuanya, ini bed pasien semua. Ini dari DBHCT 2023. Endoskopi ini alat pemeriksaan diagnostik untuk melihat gangguan di pencernakan sampai ke lambung. Sebelumnya kalau kita punya alat ini kita bisa mengerjakan sendiri. Sebelumnya kita harus rujuk ke RSSA. Semua ini dari DBHCHT 2023. Ini vakum, itu EKG, infus pump, siring pump, kursi roda. Selain itu lampu terdapat tindakan. kursi roda elektrik, serta pemenuhan alat laboratorium mikrobiologi dan alat hematologi, serta untuk kulkas darah. Karena di RSUD Lawang belum ada bank darah rumah sakit, tetapi pelayanan darah tetap ada, sehingga dirasa sangat perlu untuk diadakan. Ini loh endoskopi, alat itu dimasukkan ke tenggorokan. Ini Mas. Nah, ini alatnya, yang ini lemarinya khusus ini. Gimana Bu? Ini alat untuk aksesoris dari endoskopi. Ini alat yang dimasukkan ke tubuh manusia. Iya. Ke saluran pencernakan. Siapin alat ini. Nanti dokter Vincent yang jelaskan aja ya. Disapa. Assalamualaikum, selamat siang. Dokter Anggi, Dokter Vincent. Ini Dokter Anggi, spesialis patologi anatomi. Kemudian itu Dokter Vincent. Dokter Vincent. Ini Dokter Vincent, spesialis patologi kliniknya. Nanti yang menjelaskan beliau alat ini. Ini Dokter Vincent yang jelaskan ini apa? Nama alatnya, fungsinya. Nama alatnya sama fungsinya. Yang ini sentrifuge, jadi untuk mereaksikan antara sel donor dengan resipien untuk cross matching produk darah, kemudian nanti diputar menggunakan alat ini. Yang sebelah sana ini inkubator, jadi nanti setelah kita reaksikan, kita
Ini baru datang nih, dok. Ini baru datang, Ya. sudah diuji fungsi. Udah ini. Cuman karena alat yang lainnya ada yang belum lengkap, jadi kita simpan dulu. Tapi sudah diuji fungsi. Yang untuk setelah direaksikan darah donor dengan resipien nanti akan diinkubasi di alat ini karena dikondisikan sesuai dengan suhu tubuh. Kemudian yang ini sentrifuge ini untuk jadi setelah direaksikan nanti akan di sentrifuge. Sentrifuge itu nanti akan melihat apakah ada reaksi dengan darah donor, apakah sesuai atau enggak darahnya. Itu disebut tes untuk melakukan cross matching produk darah. Jadi kalau sesuai, tidak ada reaksi inkompatibel, nanti kita bisa memberikan darah itu ke pasien sesuai produk darah. Untuk pemenuhan standar KRIS, RSUD Lawang juga dilengkapi penunjang lain seperti alat ortopedi di layanan baru, bedah syaraf, dan sebelumnya ada bedah ortopedi tulang. Penambahan pelayanan meningkatkan kepercayaan publik dibuktikan dari kunjungan pasien yang mencapai lebih dari 500 orang per hari. Dengan semakin banyaknya layanan, semakin menambah alat, sehingga di BHCHT juga dialokasikan untuk unit sterilisasi sentral untuk mencuci alat kesehatan. Anggaran di BHCT 2024. Ada beberapa di sini, ada beberapa di ruangan lain. Berapa jumlahnya? 18 total. Ini ruang untuk perawatan ibu bersalin dan nifas. Tadi hebat kan rumah sakit saya pakai BLUD bisa bangun. Pencahayaannya itu dihitung, lampunya, tirainya, semuanya. Gitu. Tidak hanya kelas 1 saja, kalau kelas 1 gini, kalau kelas 3 semuanya nanti sama. Jadi untuk BPJS nanti tidak ada kelas 1, 2, 3. Tapi kalau untuk pasien umum nanti belum ada kebijakan lagi ya. Bed pasien, bedside kabinet, ini dari DBHCT 2024. Ini ada di ruang geranium.
Jadi kalau ada direnovasi, sebagian ya ditaruh di sini-sini. Nggih. Ya, ini troli dari anggaran DPHCT. Yang ini troli bersih. Ini untuk troli kotor, untuk laundry, mengambil linen dari ruangan-ruangan kotor taruh sini. Ini yang bersih untuk mengantar ke ruangan. Jumlahnya berapa? Satu ini. Unitnya satu. Jadi kalau sudah bersih, taruh sini, diantar ke unit-unit. Dari kotor, taruh sini, kotor itu bisa infeksius, harus tertutup. Baru dibawa ke laundry. Yang lobby utama RJ Lawang, ini ruang pendaftarannya. Jadi di depan situ, ini kami juga ada pendaftaran online, prosedurnya di sini. Masuk baru mereka ke poli-poli. Anggaran DPH-CHT ke depan akan terus dimanfaatkan untuk rumah sakit pemerintah terkait dengan operasional karena berdampak besar bagi masyarakat yang memanfaatkan layanan rumah sakit daerah, terutama dengan standar tinggi, layanan yang didapat sama baiknya dengan rumah sakit terstandar lainnya, tak terkecuali rumah sakit swasta. Diharapkan anggaran dari DPH-CHT dapat ditingkatkan untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik lewat pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan penunjang medis. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCAT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Lebih lanjut, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Dr. Nur Syamsuh Duha menjelaskan bahwa total alokasi DBHCHT yang disalurkan melalui Dinkes mencapai kisaran 17 miliar rupiah. Dinas Kesehatan mengoptimalkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tidak hanya pada sarana dan prasarana, yaitu pembuatan ruang operasi di RSUD Ngantang, namun 14 miliar rupiah turut dialokasikan untuk mendukung program penerima bantuan iuran daerah atau PBID yang mampu mengcover sekitar 30.000 warga miskin. Pemanfaatan DBHCHT untuk yang anggaran tahun ini kami terfokus di 2 kegiatan. Yang pertama untuk pembuatan ruang operasi di RSUD Ngantang, itu kami mengadakan modular operation theater, jadi ruang operasi dengan konsep yang modern sehingga nanti ruang operasi itu bisa digunakan untuk berbagai macam operasi dengan penataan yang baik, dengan penataan udara yang baik, dengan ada filter udara, tekanan negatif, kemudian tata cahaya yang cukup sehingga beberapa jenis operasi itu cukup menggunakan satu ruangan saja. Itu. Secara penganggaran disiapkan 3M untuk MOT tadi. Kemudian yang kedua, anggaran 14M yang digunakan untuk jaminan kesehatan masyarakat, untuk PBID. Nah ini untuk yang PBID ini untuk mengcover sekitar pembiayaan untuk 30.000 orang. Sekabupaten. Untuk yang jaminan kesehatan tadi itu menjadi bagian secara keseluruhan untuk pembayaran PBID. Jadi kalau dari anggaran yang dari APBD juga ada. Jadi kan kita mengcover sekitar 129 untuk kemampuan totalnya, yang dari pajak rokok ini mengcover sekitar 30.000 orang. Seperti itu. Persyaratan untuk mendapatkan itu seperti apa? Persyaratan untuk yang PBID. Iya. Oke. Kalau saat ini persyaratannya itu adalah dengan komposisi persyaratan utamanya adalah warga miskin. Jadi untuk persyaratan pendaftaran itu kami selalu bekerja sama dengan Dinsos. Jadi Dinsos yang akan memberikan nama dari warga Kabupaten Malang yang berhak mendapatkan. Jadi tugasnya dari Dinas Kesehatan ini sebagai yang mendaftarkan ke BPJS dan melakukan pembayaran ke BPJS. Kalau secara kepesertaan kita dibantu dari Dinsos. Seperti itu. Apakah ada rumah sakit tertentu Pak untuk mendapatkan pelayanan PBID? Kalau pelayanan PBID itu kan berarti menjadi peserta BPJS. Jadi semua rumah sakit bisa. Itu. Tapi kan memang harus ada prosedur yang dipenuhi ya. Kalau untuk kegawat daruratan misalnya kan bisa langsung datang ke rumah sakit, tapi kalau untuk rujukan poli harus bawa rujukan dari FKTP tingkat 1-nya. Seperti itu. Bapak, alokasi DBHCT yang diterima Dinkes berapa Bapak tahun ini?
Kalau yang kami gunakan itu tadi 3 miliar plus 14. Itu tahun Itu, ini iya. secara keseluruhan, Pak. Ya. Yang Serapannya Kalau serapannya untuk yang MOT ini sedang dikerjakan. Kalau untuk yang pembayaran BPJS itu tentunya ya akan terpakai sampai dengan akhir tahun. Ya. spesifikasi dari ruang operasi itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Secara spesifikasi ini kan memang ruang operasi yang tadi Mas punya fleksibilitas untuk digunakan berbagai macam operasi. Jadi memang di sana ada poin-poin pentingnya adalah bahwa ruang operasi ini itu fleksibel untuk digunakan berbagai macam jenis operasi. Kemudian di sana juga ada filter udara karena pengalaman dengan COVID dan lain-lain. Akhirnya ruang operasi yang sekarang itu dilengkapi dengan filter udara, tekanan negatif, sehingga operasi-operasi dengan risiko tinggi itu bisa dikerjakan seperti itu. Beberapa penyakit diantaranya yang bisa dioperasi melalui ruangan itu apa saja, Pak? Semua jenis operasi bisa, Mas. Tinggal nanti mungkin kan kalau di Ngantang ini kan sementara ini rumah sakit tipe D ya, tentunya pelayanannya mungkin masih lebih ke arah kalau untuk operasi mungkin bedah umum sama obgyn mungkin yang akan banyak memanfaatkan ya. Ini luas arealnya yang dibangun berapa ini, Dok? Itu Satu ruang operasi ini apa berapa lantai? oh enggak, ini hanya untuk satu ruangan, Mas. Oh, satu ruangan. Satu ruangan operasi saja. Berapa luasnya? Wah, saya ini luas ruangannya saya kurang hafal nih. Iya. Oke, jadi di sana nanti itu ada filter udara itu dengan dinding yang mudah untuk disterilkan, tahan api, kemudian ada lampu untuk penerangan di semua ruangan. Lighting untuk operasinya juga. Kemudian yang lebih penting tadi memang pengelolaan udara, kemudian tata masuk sirkulasi orang itu juga ditata dengan baik, sirkulasi keluar masuk barang itu juga ada entry sendiri. Seperti itu. Bisa dijelaskan, Dok, alasan Dinkes memilih menganggarkan DBHJHT ini untuk MOT di Ngantang apa Ini, latar belakangnya? latar belakangnya adalah bahwa di sisi sebelah sana ini kan kita belum mempunyai rumah sakit yang punyanya daerah, punyanya Pemda, sehingga kita berharap ke depan memang RSUD Ngantang ini juga bisa memberikan pelayanan sebagaimana RSUD Lawang juga RSUD Kanjuruhan. Berarti untuk cover wilayah barat. Ya, betul seperti itu. Berarti ini masih proses gitu, Dok? Ya, masih proses. Berapa persen ini proses bangunannya sekarang? Kalau bangunannya kan sudah, Mas. Jadi MOT ini memang ruangan sudah tersedia, alatnya yang akan dipasangkan, ruangan yang betul seperti itu. Rumah sakit Ngantang sudah beroperasi? Kalau sejauh ini sudah. Cuman memang masih dalam kapasitas yang terbatas karena kita masih menambahkan tenaga juga ditambahkan, kemudian alat dan perlengkapannya juga ditambahkan. Tuh. Dokter tadi kan disebutkan bisa operasi dengan risiko tinggi ini bisa dikerjakan. Contohnya itu seperti apa? Kalau operasi risiko tinggi ini misalnya ya operasi-operasi yang memang misalnya ini pembedahan abdomen. Ini kadang-kadang kan juga ada dengan tingkat spesifikasi, ada infeksi, ada perdarahan yang seperti itu. Ke depan kita upayakan untuk bisa dikerjakan. Tuh. Selama ini sebelum MOT terbangun seperti apa? Oh, kalau di sana sementara ini kan belum ada ruang operasi, jadi kegiatan itu belum bisa dikerjakan. Dilaksanakan. Ya, belum. Tenaga medisnya apakah juga disiapkan, Dokter? Sejauh ini pemenuhan itu terus kita upayakan. Ya, jadi pada saatnya nanti memang sesuai dengan standar rumah sakit tentunya pemenuhan tenaga ini juga pasti harus standar juga seperti itu. Saat ini ada berapa tenaga medis di sana, Dok? Saat ini ada sekitar 70 orang. Terdiri dokternya berapa, Dok? Dokternya ada sekitar berapa, Mbak? Kira-kira saya kok lupa ya. Dokter umum 5 dokter umum dan 1 dokter spesialis yang dokter Sabto itu sebagai direkturnya kan dokter jantung. Oh. Ya, itu. Dokter, terus proses pengerjaannya nanti di MOT ini berapa sampai batas akhirnya sampai kapan? Biasanya kalau kan standar aturan kan 90 hari, berarti kapan?
Ini kemungkinan kira-kira 2 bulan ke depan. 2 bulan. Oke. Untuk ukuran ruangannya 6x6. Ya. MOT pengerjaannya mulai kapan, dokter? Mulai bulan kemarin. Bulan kemarin. Ya. Diperkirakan selesai bulan 2 bulan ke depan. 2 bulan. Ya. Terkait PBID, dokter, juga ada sebagian yang teralokasikan dari DBHCHT. Tadi ada berapa, dokter? 14M. 14M. Ya. Yang sudah terserap, dokter. Anggarannya ini kan memang jadi satu, Mas ya, termasuk anggaran dari Pemda sendiri. Jadi kalau kita melihat serapannya mungkin ini kan anggaran yang jadi satu. Ya diharapkan memang sampai dengan akhir tahun nanti untuk kecukupannya kita harapkan memang cukup. Jadi tidak sampai kurang. Tuh. Atau paling enggak itu satu satu peserta ini tuh di cover berapa ribu per bulannya? Sesuai tarifnya kita membayarkan 37.800 ya per orang. Seperti itu. Kalau kuota PBID secara keseluruhan hasil pendataan sampai saat ini berapa? Kalau kuota sesuai dengan SK Bupati itu kita diberikan kuota 129.000. Jumlah maksimal yang bisa di-cover oleh Pemda. Ya. Untuk pendataannya melibatkan Dinsos atau ada? Dinsos. Jadi sumber data kami terkait dengan kepesertaan itu dari Dinsos. Jadi Dinsos yang menyuplai data tentang kepesertaan, kami akan mendaftarkan ke BPJS dan nanti kami juga yang akan membayarkan. Seperti itu. Sudah aktif? Sudah, mulai Mei kan, sudah aktif, ya. Mekanisme kalau ada peserta PBID yang ingin berobat seperti apa? Kalau mekanismenya tentunya sesuai dengan pelayanan BPJS, dimulai dari FKTP tingkat 1. Kalau di FKTP tingkat 1 ini memerlukan rujukan, tentunya akan dirujuk sesuai dengan rumah sakit yang bisa menerima pelayanannya. Tuh. Dok, menyikapi terkait rumah sakit ini kan terus dengan kultur masyarakat Ngantang seperti apa ini biar kalau di Kanjuruhan itu kan pelayanannya biar cepet gitu. Seperti apa itu dengan dinamika masyarakatnya? Tentunya kan secara bertahap. Rumah sakit Ngantang ini kan pasti juga akan berproses untuk memenuhi pelayanan sesuai dengan standar ya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin banyak keterbatasan karena memang tenaga dan fasilitas seperti itu, sehingga mungkin sejauh ini belum terlalu optimal tentang pelayanan yang dilakukan di sana. Tetapi saya kira juga kami sepakat bahwa rumah sakit Ngantang tentunya ke depan harus berproses dan menjadi rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan seperti 2 rumah sakit yang sudah ada. Pelayanannya seperti apa? Daya tampung pasien sekarang masih berapa? Kalau untuk daya tampungnya saat ini berapa? Untuk 50 tempat tidur sementara ini. Ya, untuk rawat inapnya. Ya. Untuk masyarakat sekitar situ. Ya, sementara ini seperti itu. Di rumah sakit di Kabupaten Malang ada. Saya kemarin sempat tanya ke ini ya, Kanjuruhan, ke SPA-nya. Teman-teman belum ada kasus untuk menangani yang seperti itu. Mungkin himbauan itu bisa disampaikan kalau misal dokter berkenan untuk diwawancara terkait hal ini. Ya itulah mungkin gaya hidup terhadap anak-anak ini mungkin memang terutama masalah jajanan sehat itu penting. Menerapkan jajanan yang sehat tidak hanya ketika di sekolah tetapi ketika juga di rumah. Jadi yang banyak pengawet, pewarna, kemudian sekarang ini makanan manis itu kan luar biasa banyak, dan juga jangan lupa makanan pedas. Saya sering kali menemukan kalau di puskesmas itu anak-anak usia sekolah sakit perut, kalau ditanya makan seblak, makan apa jajanan yang kayak gitu ya. Mungkin hal-hal seperti itu mungkin harus kita biasakan. Orang tua juga harus aware tentang benar dikasih sangu tapi juga harus ditanya anaknya jajan apa. Itu. Makanan sehat itu sebenarnya yang bagaimana sih, Dok? Makanan sehat itu tentunya yang tidak ada pengawetnya, tidak terlalu manis. Maksudnya gulanya tinggi itu kan akhirnya juga nanti jadi bermasalah, anaknya jadi gemuk, obesitas. Kemudian pembagian makanan antara karbohidrat, protein, kemudian mineralnya
Jadi kandungan misalnya nasi, sayur, buah ini berimbang. Seperti itu. Cara masyarakat khususnya siswa yang masih anak-anak untuk membedakan makanan sehat bagaimana dokter? Kan mengingatkan jajanan di sekolah Ya. banyak dokter. Biasanya jajanan di sekolah itu kalau warnanya yang terlalu Clean, nah itu berarti pewarna. Atau sekarang kadang-kadang gini, ada jajanan yang mungkin secara umur kadaluarsanya panjang sekali. Nah itu kan juga kadang-kadang perlu dipertanyakan. Kalau umur kadaluarsanya panjang, kira-kira kok bisa awet kenapa? Biasanya ada bahan pengawetnya. Yang aman tuh daya kadaluarsanya berapa bulan dokter? Atau berapa tahun gitu? Idealnya. Wah itu tergantung jenis makanan. Misal Iya. kita ngomong roti tawar. Kalau roti tawar itu kan kira-kira 1 minggu ya. Tetapi sekarang kadang-kadang ada yang kayaknya lebih dari itu. Itu tahu mbaknya. Auku. Ya, sampai beberapa bulan kan ya. Iya. Ya, itu. Tapi kan tingkat kesadaran orang tua tentang gizi cukup itu kan sebenarnya rendah ya dok. Dengan dilihat dari beberapa faktor kayak ekonomi, Ya. Buat penanggulangan hal itu gimana sih dok? Kalau kami sendiri sih biasanya itu kami titipkan ketika kita melakukan kegiatan di sekolah. Jadi kalau ketika di posyandu mungkin itu kita bisa ingetin ke orang tua. Ya. Tapi kita juga selalu berusaha kalau ada kegiatan yang melibatkan anak-anak UKS seperti itu selalu kita sisipkan tentang jajanan dan makanan sehat. Karena kadang-kadang kalau sudah yang namanya anak-anak kalau dikasih sangu, ya bisa jadi jajanan apa saja bisa dibeli. Apalagi kalau di kantin sekolah mungkin masih agak mending ya, masih ada pengawasan dari sekolah. Tapi kalau sudah di luar pagar sekolah kadang-kadang kan tidak bisa dikontrol ya, seperti itu. Jadi memang itu selalu kita sampaikan ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Daya tahan tubuh untuk menerima gula dalam sehari sebenarnya berapa sih dokter? Biar tidak gagal ginjal atau diabetes? Tergantung kebutuhan ya mas ya. Mungkin antara anak-anak sama dewasa itu beda-beda. Saya tidak terlalu ingat range-nya. Tetapi kadang-kadang kalau sekarang ini kan kita yang jadi gaya hidup misalnya ini kopi nih. Kalau teman-teman misalnya lagi ngafe gitu, pesan bukan yang kopi hitam gitu, manis nggak? Manis. Nah itu gulanya sak piro. Nah itu. Jadi memang tadi makanan yang seimbang itu penting. Jadi tidak boleh terlalu banyak di jenis-jenis tertentu. Misalnya pun nasi misalnya. Kalau terlalu banyak juga jadi masalah. Misalnya protein, kalau lemak misalnya terlalu banyak juga jadi masalah. Jadi gizi seimbang itu memang diperlukan. Kalau sekarang itu tagline-nya yang dari Kemenkes itu biasanya kalau teman-teman bisa nanti cari isi piringku kalau nggak salah itu. Nah ya, yang ada gambar terus dibagi. Nah itu salah satu yang selalu dikampanyekan ketika kita ngomongkan tentang makanan sehat, makanan berimbang. Tuh. Happy Budiman melaporkan. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113
777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.